saudara yang rindu untuk didoakan, saudara bisa mengirimkan permohonan doa saudara ke nomor kami di 0877 0507 0077. Malam hari ini saudara, nanti setelah selesai firman Tuhan, kita akan berdoa dan mendoakan bersama-sama setiap permohonan doa yang masuk. Malam hari ini saudara, yuk sama-sama kita mau buka hati, kita mau bawa yang baik, kita mau bawa kerelaan kita, sesuatu yang Tuhan gak bisa paksa, yaitu hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dalam hadiratnya. Saya percaya malam hari ini saudara akan diberkati oleh hadiratnya dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita akan mulai ibadah malam hari ini dengan menghampiri Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala yang terbaik yang Tuhan bawa dalam hidup kami. Walaupun kami sedang mengalami musim yang tidak kami duga, atau ada di antara kami yang sedang mengalami keterbatasan di dalam area-area tertentu, malam hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dimanapun kami berada Tuhan. Dan apapun keadaan kami tidak membatasi Engkau Tuhan yang jauh lebih besar untuk bekerja dan melawat setiap hati lepas hati, kehidupan lepas kehidupan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya hadirat-Mu nyata. Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu, dan dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu kami beroleh satu kedalaman dan satu sukacita yang penuh. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sediakan. Hidangan di meja makan kami Tuhan, dan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kami boleh membawa pujian dan sembah kami. Terimalah apa yang kami nyanyikan. Biarlah Kau dapati adanya ketulusan dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari saudara, malam hari ini dimanapun saudara berada, yang di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara online, sama-sama kita mau nikmati experiencing power in Christ. May God bless you and please enjoy tonight's epic. Sini ya Bapa, kembali untuk menyembah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini ya Bapa, hari yang baru, hari yang kami jalani ini ya Bapa. Engkau sungguh baik ya Bapa.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur padamu, Tuhanku, Engkau ada. Kau Tuhan yang tak tinggalkanku. Oh, Kau Tuhan yang tak tinggalkan. Oh, Engkau setia Tuhan. Kami mau setia kepada-Mu. Oh, Yesus, kami naikkan syukur kami. Oh, Yesus, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia
sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kau yang lingkupiku Tuhan Yesus. Ampuniku Tuhan, jika ku tenggelam dalam perasaanku Tuhan. I was blind but now I see God. Oh, I was blind now I see you, merciful God. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, Bapa, Bapa, oh, lingkupiku Tuhan.
Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Oh Yesus, Kau yang lingkupiku Tuhan. Oh, bukan perasaanku Tuhan, bukan dunia ini Tuhan, tapi Engkau Tuhan. Oh Yesus, oh, Kau yang lingkupiku Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, Yesus, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Kau Raja. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya Bapak, terlepas dari badai apapun itu ya Bapak, kami tahu Engkau yang berjalan bersama kami ya Bapak. Engkau yang menuntun kami. Kami tidak takut ya Bapak, karena Engkau yang mengangkat kepala kami ya Bapak, menghadapi semua ya ini Bapak, masalah atau struggle dalam hidup kami. Tapi kami percaya, kami kenal Engkau ya Bapak. Kami tahu Roh Kudus semua ada dalam kami, dan itu kami percaya Bapak menuntun kami kepadamu. Sebentar juga ya Bapak, Kak Anton akan sharing firman-Mu. Kau berikan kelegaan ya Bapak, clear mind agar dapat sharing kebaikan-Mu kepada kami semua ya Bapak. Dan kami mendengarkan dapat lebih mengerti ya Pak arti dari firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami percaya hanya Engkau lah juru selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam saudara semua. Kare izin boleh lepas masker, oke. Thank you. Oke. Pertama-tama mungkin waktu dapat di WhatsApp sama Pastor Dimas untuk dapat kesempatan sharing tanggal 23 ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap begitu. Saya tanya waktu itu temanya belum keluar ya. Waktu itu bisa nggak? Saya bilang bisa duluan, tapi pas begitu muncul temanya jadi deg-degan duluan. Aduh, kok serem banget gitu ya. Tapi puji Tuhan, terima kasih kesempatannya Kak Ray, Kak Cindy, Pastor Dimas semua juga untuk bisa bawain sharing malam hari ini. Oke, langsung aja kita akan masih dalam tema bulanan kita, yaitu yang diambil dari Amsal 1 ayat 23 yang berbunyi seperti ini. Berpalinglah kamu kepada teguranku,
Sesungguhnya aku hendak mencerahkan isi hatiku padamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan malam hari ini Tuhan untuk belajar lagi Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan firman-Mu yang akan meneguhkan kami Tuhan, membebaskan kami Tuhan. Meralat kami kembali Tuhan agar kembali pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bantu kami Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, langsung aja kepada judul sharing saya malam hari ini, yaitu Back to the Roots. Kalau bahasa Indonesianya kembali ke akar. Nah, kenapa saya pilih judul sharing saya malam hari ini Back to the Roots? Karena beberapa hari yang lalu saya lagi ada gathering kantor di sebuah pulau. Jadi kebetulan waktu itu saya juga lagi mikirin juga nih nanti sharing bawain apaan ya gitu ya. Tiba-tiba di depan villa saya itu ada satu pohon yang sangat besar. Tapi mungkin karena saya nggak tahu Kepulauan Seribu itu pernah tsunami nggak sih? Enggak ya. Tapi akarnya itu udah keluar. Jadi pohonnya agak miring. Jadi memang villa saya agak sedikit spooky. Jadi sempat agak serem juga di situ gitu ya. Sampai nggak bisa tidur. Tapi puji Tuhan akhirnya saya mau bawa tema kembali ke akar. Saya mau sharing dari pengalaman saya yang dulu pada saat-saat saya menjalani perjalanan rohani ini saya ingat banget saya itu ditangkap Tuhan itu di cell group lewat Pastor Dimas. Dulu bisa dibilang saya tiap hari punya ketergantungan terhadap ganja dulu. Saya tiap hari ngeganja. Pastor Dimas tahu karena saya suka agak protes waktu kalau saya mau nginep di rumahnya dia, di rumah lu nanti nggak bisa ganja, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Jadi saya suka agak protes gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya ingat awal-awal saya menjadi Kristen ya, maksudnya saya dari kecil Kristen sih, tapi maksudnya benar-benar ngerasa punya hubungan dengan Tuhan tuh waktu saya lahir baru di 25 Agustus 2013. Saya ingat banget, jadi itu salah satu titik balik hidup saya mungkin, bisa dibilang kayak gitu. Oke, saya punya 3 langkah sah, ya kan? Sah ini bukan promosi kantor ya, tapi diambil dari S, A, dan H-nya gitu. Yang pertama, poin pertama yaitu yang pertama kita harus sadar, ya kan? Ayatnya Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibernakan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kenapa saya bilang sadar? Padahal dulu saya orangnya paling suka nggak sadar. Kayak pulang harus teler gitu kan. Tapi kita harus sadar. Nah, sadar apa sih? Ya sadar ini seperti ayatnya di sini, semua orang itu telah berbuat dosa. Jadi sebenarnya nggak perlu kita malu ya, karena memang kita semua tuh berdosa. Tapi kita juga sadar bahwa kita itu juga dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dulu yang pengalaman saya dosa itu sebenarnya yang serem tuh lama-lama dosa itu kan waktu ngelakuin hal pertama kali dosa itu kan serem ya. Pasti ada satu deg-degan, rasa takut sekali ngebuat salah. Nah, tapi kalau udah dilakukan berulang-ulang, lama-lama jadi kebiasaan. Jadi dosa itu dianggap biasa. Kemudian yang akhirnya setelah jadi kebiasaan, yang akhirnya lama-lama jadi keterikatan. Nah, kalau begitu udah terikat, ini yang agak susah. Tapi bukan nggak mungkin lepas gitu. Seperti tadi saya melihat pohon akarnya, pohon di depan villa saya ini yang
akarnya udah mau ngejulang keluar gitu. Tapi hebatnya nih karena dia akarnya sampai ke bawah dekat dengan aliran air, tapi dia masih bisa berdiri kokoh gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu nggak bisa sendiri, nggak bisa bertumbuh pada kekuatan kita sendiri. Kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Oleh karena waktu itu, makanya pada 25 Agustus 2013 itulah saya juga memutuskan dan mau untuk dibaptis dan lahir baru. Di ayatnya di Yohanes 3 ayat 5 sampai ke 7. Sorry, saya agak sedikit kehilangan kesadaran. Oke. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. So, dilahirkan kembali, lahir baru ini adalah sebenarnya cuma titik awal dari sebuah perjalanan rohani. Dan kita, Yesus bilang harus dilahirkan kembali. Nah, makanya kalau setelah kita sadar, kita harus berani ambil keputusan. Itu A-nya yang kedua ya, dari S. Yang sekarang akan ambil keputusan gitu ya. Oke, di Roma 12 ayatnya yang kedua. Dia bilang seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini saya ingat banget sesi pertobatan di Soulnya dengan Kare. Jadi ayat ini yang selalu saya ingat kalau ketika kebahas soal pertobatan. Kare selalu bilang bahwa pertobatan itu adalah perubahan pikiran dari dalam yang menghasilkan tindakan yang bertolak belakang atau berbalik untuk menghadap dan bergerak ke arah yang benar-benar baru. Jadi sebenarnya kalau memang kita mau bertobat sungguh-sungguh, sebenarnya kita juga harus punya perubahan pikiran, mindset. Mindsetnya kita harus bergerak ke arah yang benar dulu. Jadi kita harus juga punya pemikiran bahwa memang kita sadar kita mau berubah, mau menjadikan hidup kita lebih baik. Kadang-kadang yang paling menghambat kita untuk berubah atau menjadi ke arah yang benar-benar baru sebenarnya hanya ada di pikiran. Dan juga kita juga kadang karena rasa bersalah akan dosa, kadang-kadang itu yang membuat kita juga jadi minder, nggak mau ke gereja, menghindari pertemuan-pertemuan yang seperti ini, ataupun dekat dengan orang-orang yang rohani gitu ya. Kadang-kadang kita juga takut, makanya sebenarnya kita harus ingat bahwa kita sebenarnya nggak penting gimana kita jatuh. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit. Pengalaman saya dulu, mungkin saya kalau ketemu Pastor Dimas awal-awal, dulu waktu dia baru jadi Kristen banget gitu ya, yang wah kayaknya dia mulia banget nih. Saya kalau dekat dia agak takut gitu ya, jujur aja. Nah apalagi dia kalau ngomong selalu, wah nggak boleh begini, Tuhan marah gitu kan. Saya jadi, pengenalan saya akan Tuhan jadi, wah Tuhan marah ya, yaudah deh gue gak usah deket-deket lu deh. Daripada tiap kali datang dia ngomong Tuhan marah, ya udah mending sana aja deh. Gitu ya, jadi tapi lucunya dia untungnya karena teman dari kecil, untung dia masih ada aja gitu ya di sekitar, jadi ya udahlah gitu kan. Tapi ya kadang-kadang ya Tuhan punya cara yang berbeda-beda ya untuk penangkap orang. Sampai sejak baru dia pulang dari SOT baru, nah ini baru berubah dia gitu kan. Ini Kristen yang santai gitu kan, yang
yang tangannya nggak nunjuk-nunjuk gitu kan. Gitu. Dulu dia nunjuk terus loh. Oke. Ada maafin ya Pastor Dimas. Nah, tapi itu juga yang akhirnya membuat saya juga nyaman. Dan akhirnya saya bisa ditangkap oleh Tuhan. Itu juga yang membuat kita juga jadi mau mengenal Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa kita jadi orang Kristen tuh jangan terlalu gimana juga ngelihat orang. Orang toh semua orang kan berdosa gitu kan. Jadi kita juga nggak boleh ngelihat orang tuh, wah dia dosa udah jauhin dulu gitu kan. Kadang-kadang itu yang membuat orang jadi nggak mau kenal Tuhan. Nah yang ketiga yaitu haknya ya, yaitu hidupi. Ya kan? Hidupi artinya menikmati proses. Dalam perjalanan rohani pertobatan itu sebenarnya bukan suatu event. Tetapi adalah tindakan secara terus menerus. Bisa gak orang udah bertobat jatuh lagi? Bisa banget. Bisa banget. Makanya kita harus melakukan pertobatan secara terus menerus. Makanya kan tobat kan sebenarnya total banget gitu. Oke. Makanya kalau jatuh itu kita harus ingat, kita harus kembali ke akar. Balik lagi tadi, kita harus sadar lagi, ambil keputusan lagi, terus hidupi lagi, gitu aja terus. Di repeat. Makanya langkahnya harus sah gitu kan. Oke, ayatnya tadi di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ini kenapa sih handphonenya ini kayaknya? Oke, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. So dalam proses kita, seperti ayat ini bilang, kita harus menempatkan diri kita di tepi aliran sungai sebenarnya. Jadi kita nggak boleh jauh-jauh tuh yang namanya ke komsel, ke gereja, ikut soul. Itu walaupun kelihatannya hal-hal yang ini, nah, tapi itu kita sebenarnya lagi ada di tepi aliran air. Kalau nggak jauh-jauh dari situ, saya yakin kita akan bisa balik lagi kok. Selama ada tools-tools itu ya. Kita akan sangat terbantu di mana kalau kita emang mau menempatkan diri kita untuk tertanam di tepi aliran air tersebut. Yaitu ya balik lagi, ya hanya firman Tuhan lah yang bisa menguatkan kita, yang bisa menolong kita, hanya Tuhan. Kadang kita juga berpikir bahwa pertobatan itu langsung instan. Kalau saya sebagai pendosa berat, saya bisa bilang susah juga ninggalin dosa. Jadi dari kacamata pendosa sebenarnya selama kita mau berjalan, yang penting itu adalah progress. Bukan perfection kalau kata Denzel Washington. Tapi yang penting adalah perfection dalam progress kalau menurut saya. Dan di proses tersebut kita berpegangan kepada kesempurnaan Tuhan. Yang mana itu memberikan harapan dan juga kenyamanan. Nah ngomong-ngomong tadi soal pohon ya, saya teringat satu kisah di Alkitab. Kisah yang siapa yang tinggi banget itu? Oh Zakheus, sorry itu dia. Oh dia kecil ya. Nah ini saya waktu kemarin browsing Google, saya pingin lihat tuh pohonnya Zakheus tuh yang waktu dinaikin dia tuh kayak gimana sih. Nah ini yang saya temukan, ini katanya sih pohon yang waktu itu benar-benar diyakini dinaiki oleh Zakheus pada saat itu ya. Nah saya pikir kalau Zakheus badannya kecil itu lumayan susah sih manjatnya ya. Jadi agak gitu-gitu terus gitu mungkin ya gitu. Terus dia mungkin di tengah-tengah situ. Tapi saya jadi baca-baca sedikit tentang kisahnya Zakheus. Mohon maaf saya nggak iniin ayatnya, tapi yang saya pelajari bahwa waktu itu sebenarnya Zakheus
dia lari duluan ya. Dia lari, katanya dia tulisannya dia berusaha, dia lari mendahului orang-orang itu, terus kemudian naik pohon karena dia keterbatasan tubuhnya, dia naik ke pohon dan dia jadi nunggu pas Tuhan Yesus lewat. Tapi saya lagi berimajinasi ya, saya kan orangnya suka imajinasi ya. Kalau sebenarnya kalau misalnya dia lari, sebenarnya kalau dia duluin orang-orang itu sebenarnya nggak perlu naik pohon juga sih. Nah, tapi kenapa dia naik pohon? Nah, yang saya pelajari Zakheus itu kan pemungut cukai ya. Dan dia dibenci sama orang-orang di situ. Nah, saya juga yakin Zakheus juga dia cari tempat yang aman sih. Untuk dia bisa ngelihat Yesus dari agak sedikit jauh, tapi mungkin dia bisa lihat dengan jelas gitu. Tapi justru waktu itu sebenarnya kalau misalnya Zakheus mau duluan, dia tunggu aja di bawah. Mungkin takut disengkat kali ya atau diginiin gitu ya, jatuh. Jadi ya gue di atasnya deh gitu kan. Nah, tapi intinya waktu itu kan Tuhan langsung panggil dia. Mungkin Tuhan juga sebenarnya nggak, tapi dia karena dia tahu, oke, Zakheus turun, ya kan? Gue mau numpang di rumah lo, gue mau makan gitu. Tapi seketika dengan kayak gitu juga waktu Tuhan Yesus makan di rumahnya, nggak tercatat sih Tuhan Yesus ngomong apa ya, betul ya? Saya rasa sih juga nggak ngomong apa, saya sih cuman makan gitu ya. Tapi dia pun langsung tersentuh, dia bertobat. So yang saya pelajari sama sih kayak saya dulu gitu. Sebenarnya mungkin kita jadi orang Kristen nggak perlu yang banyak-banyak ngomong sih. Mungkin cuman ajak makan aja gitu kan, temenin aja. Mungkin dari situ orang jadi penasaran kenal Tuhan kan. Lo kemarin ngomong di gereja, oh lu pendeta ya? Kok lo mau sih duduk sama gue? Mungkin dengan itu orang jadi penasaran. Kayak Zakheus saya yakin juga dia penasaran. Dia mungkin dengar kan Yesus yang mana sih? Dia penasaran, dia lari, dia ke pohon gitu. Mungkin di luar sana banyak orang yang penasaran pengen kenal Tuhan. Tapi gara-gara kita halangin, ya kan? Ada orang yang berdosa nih kita halangin, udah gak boleh tuh dia. Atau kita sengkat mungkin. Jadi orang gak bisa kenal Tuhan. Sama halnya saya dulu ditangkap Tuhan ya karena Pastor Dimas, dia santai aja gitu. Walaupun saya juga masih hidupnya gak benar gitu. So mungkin pesan dari saya mungkin ya kita jadilah orang Kristen yang mau kembali ke akar. Ingat bahwa kita dulu juga ditolong oleh Tuhan. Kita dulu juga berdosa. Kita juga semuanya masih punya struggle. Kita punya masing-masing punya masalah masing-masing yang sulit atau mungkin nggak bisa diceritain ke semua orang gitu kan. Tapi kalau kita mau jadi teman dia, nemenin dia, sekedar makan sama dia atau duduk sama dia, fellowship sama dia, ya mungkin lama-lama dia akan kenal Tuhan. Dan cuma Tuhan lah memang yang bisa menolong kita untuk keluar dari dosa. Karena Tuhan sudah mengalahkan dosa. So itu aja teman-teman 3 langkah sah saya yang saya bagikan ke saudara-saudara semua. Semoga memberkati. Tadinya ini udah berapa menit ya? Enggak kan? Aman kan ya? Saya mungkin tadi kasih ini pagi saya bilang Kak saya sharingnya tentang investasi bodong aja deh. Atau cara mindahin awan, ya kan, hujan, awan gitu kan. Mungkin saya bisa lebih panjang. Tapi ini yang saya bagi, ini berdasarkan apa yang saya alami dan rasakan, moga-moga bisa memberkati teman-teman semua. Karena ini juga mengingatkan saya kembali juga untuk balik ke akar, balik ke firman Tuhan. Demikian teman-teman, terima kasih, God bless you. Thank you Anton buat sharingnya dan juga kesaksian hidupnya. Berapa banyak diberkati teman-teman semuanya. Semoga kita semua dikuatkan malam hari ini untuk tidak menyerah dan tetap percaya bahwa tetap ada cara untuk kembali ke akar dan mengalami Kristus sekali lagi. Tadi yang dibagikan yang pertama adalah 3 cara untuk kembali. Yang pertama mesti sadar bahwa kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan dan kita juga sadar yang udah diselamatkan, kita harus membagikan keselamatan itu lewat
teladan hidup kita, bagaimana cara kita hidup dan juga membagikan kasih kita di tengah-tengah dunia yang memang Tuhan percayakan. Yang kedua adalah harus ambil keputusan. Benar, tadi saya habis ngobrol-ngobrol sama salah satu anak di PIC. Pada akhirnya memang Tuhan akan bekerja dan berpartner dengan kita. Artinya harus ada keputusan yang harus kita ambil dan kita pilih juga. Dan yang ketiga juga kita belajar untuk bisa menghidupi. Artinya bahwa harus bisa melihat segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kita sebagai sebuah kesempatan untuk benar-benar kita berproses dan berprogres. Dan pada akhirnya kita percaya yang terpenting adalah kita terus fokus kepada progres hari demi hari dan tidak fokus kepada kesempurnaan. Tapi Tuhanlah yang akan mendatangkan kesempurnaan itu waktu kita benar-benar dikatakan sama Tuhan, kamu udah segambar dan serupa dengan aku. Tapi yang paling penting kita benar-benar terus don't give up. Bangkit sekali lagi. Berjalan maju sekali lagi. Percayalah pada waktu engkau bertobat dan engkau benar-benar bisa mau ngambil keputusan, Tuhan akan mencurahkan hatinya. Tuhan akan mencurahkan pikirannya buat saudara dan saya. Semoga malam hari ini memberkati kita lewat firman Tuhan dan juga jamahan Roh Kudus dimanapun saudara berada. Dan menyampaikan hal-hal yang lebih detail lagi dan juga spesifik buat hati saudara. Malam hari ini sama-sama sebelum kita tutup Epic malam hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Dan saya mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu yang pertama. Boleh naikin satu lagi? Thank you. Ya saudara ya, sama-sama ya kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Lagu yang I think udah hafal banget ya kita untuk nyanyi lagu ini. Lagu yang sangat familiar. Tapi buat saya pribadi seringkali saya juga cuma nyanyi gitu aja gitu. Sampai tadi waktu saya nyanyi juga saya benar-benar coba untuk benar-benar meresapi setiap kata-katanya. Dan saya mau undang saudara semuanya juga untuk menyanyikan lagu ini ya, sebagai sebuah bahasa kasih kita buat Tuhan. Untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap Tuhan yang menyediakan yang baik buat kehidupan saudara dan saya hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yuk sama-sama kita mau angkat pujian ini ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Sama-sama panggil Dia Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi yuk panggil namanya Bapa. Come on. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Hidup setiap kami Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan
sekali jemaat Tuhan yang mau bersyukur katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari bersama sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dengan sungguh hati dan ucapan syukur katakan, selalu baru, amin, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Malam hari ini mari sama-sama saudara, dimanapun engkau berada, musim apa, keadaan apa hidupmu hari-hari ini, yang kita mau belajar percaya dan melihat dengan mata iman adalah apapun yang saudara dan saya alami, tetap tidak akan membatasi Tuhan yang jauh lebih besar untuk bekerja di dalam hidup saudara. Bahkan jikalau ada di antara saudara yang menganggap sesuatu yang baik tidak mungkin datang lagi dalam hidupmu, mujizat Tuhan sudah berhenti bekerja dalam hidupmu. Bahkan ada di antara saudara yang berpikir tidak ada lagi kebajikan dan kemurahan yang kau lihat akan kau gapai dan kau capai. Malam hari ini mari sama-sama percaya dan ambil keputusan untuk percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar, bahwa pribadi Tuhan jauh lebih besar. Tuhan bukan Tuhan yang bingung saudara. Tuhan bukan Tuhan yang gak tahu apa yang dia buat. Tuhan bukan Tuhan yang terbatas. Tuhan bukan Tuhan yang tidak terlalu besar sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tapi yang saya mau katakan malam hari ini PIC, dan dimanapun saudara berada, bahwa Tuhan yang saudara sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Jikalau saudara percaya malam hari ini, mari ambil keputusan untuk datang kepada Dia dan mulai buka mulut dan bibir saudara untuk mengucap syukur, berterima kasih, dan tetap percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik adalah Tuhan yang juga yang akan meneruskannya dalam hidup saudara. Mari sama-sama kita sembah Dia saudara. Ambil keputusan untuk mulai berdoa. Ambil keputusan untuk mulai berkata-kata kepada Tuhan. Ambil sebuah langkah saudara untuk serahkan segala kekhawatiranmu, segala kebingunganmu, segala keterbatasanmu kepada Tuhan, segala kelemahanmu, segala pelanggaranmu saudara, segala kejatuhanmu, segala ketersandunganmu akan apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Come on, serahkan itu kepada Tuhan. Haleluya. We call upon your name.
Oh Jesus, kami datang kepadamu, tiada lain yang dapat menolong. Mari Tuhan, Engkau kerjakan dan nyatakan pribadi-Mu Tuhan atas setiap hati malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau menjadi Tuhan yang menyatakan berkat-berkat-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan, peneguhan-Mu Tuhan atas setiap jiwa dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, terlepas dari apapun pelanggaran kami, keterbatasan kami Tuhan, Roh Kudus, Engkau mendekap kami Tuhan, Engkau melawat kami malam hari ini Tuhan, menolong kami Tuhan. Bahkan yang kami merasa tidak sanggup lagi untuk bergerak maju ke depan Tuhan. Tuhan, give us your grace, your favor be upon our life, your compassion. Kami percaya Tuhan, itu terus menjadi sebuah kesadaran buat kami bahwa kami tahu semuanya itu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan, setiap hati dilawat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau terus mengerjakan bagian-Mu Tuhan, melakukan hal-hal yang kami gak bisa lakukan. Kami yang terbatas Tuhan malam hari ini datang sekali lagi Tuhan, dan kami berkata kepada-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami gak bisa menjalani kehidupan ini sendirian tanpa Engkau Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Syukuria la kara bahari andala kara la kara bahari la kara la bara la bara la kara la bara la bahari. Syukuria la kara la bara la kara la kara la bara 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 la kara la bahari la bahari la bahari. Syukuria na na bahan dia la kara la bara la kara la bara la bara la kara la bara la bara la kara la bara la kara la bara la bahari la kara la bahan dari la kara la bahari. Syukuria la bara 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 la bahari. Syukuria la bara 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 la bahari la kara la bara la bara la bara la bara la bara la bahari la bahari. Syukuria la bara la bara la bara la bara la bara la bara la kara la bara la bara la bara la bara la bara la kara la bahari la kara la bahari. Diuria la bara la bara la bara la bara la kara la bara la bara la bara la bahari la kara la bahari la kara la bara la bara la bahari. Syukuria la bara la bara la kara la bara la bara la bara la bara la kara la bara la bara la bara la bara la bahari la bara la bara la bara la bahari. Syukuria la bara la bara la bara la bara la bara la kara la bara 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 la kara la bara la bahari la bahari. Nuria la mata kara la bara la kara la bara la bara la bara la bara la bara la hari la kara la bara la bara la bara la bahari la bahari. Syukuria la bara la kara la bara la syukuria la bara la bara la bara la bara la bara la kara la bahari la kara la bara la bahari anteria. Niana la mata kana la bara 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 la kara la bahari. Biar roh kami dibangun Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Pengenalan akan Engkau Tuhan, mengalahkan segala sesuatu yang kami tahu dalam hidup kami Tuhan. Apa yang akan Kau kerjakan, apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami dan lewat hidup kami. Kami tahu hari-hari ini Tuhan bahwa Engkau sedang mencurahkan isi hati-Mu dan pikiran-pikiran-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Syudiara la bara la kara la bara la bara. Syudiara la bara la kara la bara 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 la bara. Syudiara la bara la bara la kara la bara 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 la bara. Syudiara la bara 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 la kara la bara la bara la bara la bara la bara la kara la bara la bara la bahari la kara la bara la bara la bara. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau
on Piais. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu ya Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati setiap kami. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati setiap kami. Seluruh isi hati kami, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur malam hari ini bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, dan tidak ada pribadi lain yang kenal hidup kami dan kedalaman hati kami selain daripada Engkau yang menciptakan kami, Tuhan. Bapa, aku berdoa malam hari ini Engkau jamah setiap hati, Engkau lawat setiap kehidupan Tuhan, yang berbeban berat, yang khawatir, yang sedang dalam kebingungan, yang sedang di dalam ketakutan, bahkan di titik terakhir sebelum mereka menyerah, Tuhan. Bapa, malam hari ini give us your courage, oh God. Berikan kami kekuatan-Mu, pengharapan itu biar tidak patah dalam hidup kami, Tuhan. Bapak, aku berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Roh, jiwa, tubuh setiap pribadi lepas pribadi, baik yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara online. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dengan kedua tangan-Mu dan kedaulatan-Mu, kami tahu kami ada di dalam satu naungan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang selalu sayang sama kami, selalu memberi yang terbaik buat kami, selalu mengharapkan juga Tuhan Yesus menyediakan yang paling baik buat hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Bapa, malam hari ini aku berdoa, menyerahkan beberapa pokok doa yang masuk Tuhan. Mendoakan buat setiap mereka yang sedang lemah secara tubuh, sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Aku berdoa buat Papa dari teman kami Aubrey Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, beliau sedang mengalami sakit dan di dalam tubuhnya Tuhan sedang mengalami satu kabar yang kurang baik. Ada tumor di paru-parunya, di hati dan juga di lambungnya. Tuhan, aku berdoa malam hari ini, lebih daripada apapun yang kami pikir baik,
Biar pikiran-pikiran Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu itu terus hadir dalam setiap hati, lepas pribadi yang ada di dalam keluarga dari Aubrey Tuhan. Aku percaya ini bukan musim atau waktu yang mungkin enak buat mereka. Bukan musim yang menyenangkan buat mereka. Tetapi biar terus ada harapan, biar terus ada iman yang tidak goyah, biar terus ada mata yang selalu tertuju bukan karena apa yang fakta katakan, tapi lebih kepada kebenaran yang Tuhan nyatakan. Lewat firman-Mu aku percaya Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Tuhan yang membuktikan bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Bapak, aku berdoa bukan hanya buat Papa dari Aubrey Tuhan, tapi kami berdoa juga Tuhan Yesus malam hari ini buat Tante Anita Tuhan, untuk recovery setelah beliau mengalami jatuh Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus bahwa biar tes atau treatment demi treatment yang sedang dilakukan Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Kau pakai menjadi salah satu Tuhan Yesus alat-Mu Tuhan untuk membawa kesembuhan dan pemulihan buat hidupnya. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami mau mengandalkan dan bersepakat bahwa Engkaulah Tuhan yang memelihara, Engkau Tuhan yang menjaga, Engkau Tuhan yang memutuskan, Engkau Tuhan yang berfirman. Dan kalau Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Kami berdoa Tuhan Yesus pemulihan yang sempurna. Kami berdoa buat kesembuhan yang sempurna. Tidak ada satupun yang kurang di dalam Engkau Tuhan. Bahkan Engkau bukan hanya Tuhan yang menyembuhkan, tetapi Engkau Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya utuh kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kesehatan setiap orang tua kami. Dimanapun papa mama kami berada, kami melepaskan berkat buat mereka Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera. Kami melepaskan berkat-berkat terbaik. Kami perkatakan shalom buat hidup mereka Tuhan. Dan apapun Tuhan musim yang mereka sedang alami, jalani Tuhan. Sebagai orang tua Tuhan, kami percaya itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tapi kami berdoa malam hari ini membawa setiap perkataan yang terbaik buat hidup mereka. Harapan yang terbaik Tuhan buat hidup mereka. Dimanapun mereka berada, apapun musim mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong pelihara mereka, Tuhan jagai mereka. Dan Tuhan tolong kami untuk selalu menjadi anak-anak yang tahu untuk menghormati dan menghargai, tahu untuk mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang luar biasa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini sekali lagi kami mendedikasikan dan menyerahkan kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari kami juga berdoa buat Kak Re dan juga Kak Cindy, pemimpin kami di gereja ini Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan, pemimpin yang luar biasa yang Kau percayakan dalam hidup kami dan juga di gereja ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap mimpi, harapan, rencana anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam setiap area yang Tuhan percayakan. Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau menyatakan kedaulatan-Mu Tuhan dalam hidup-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kehendak Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan segala sesuatunya itu pasti baik dan lebih daripada apa yang mereka doakan dan pikirkan. Bapak, aku berdoa menyerahkan Kare dan Kasih sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat, urapan, perlindungan buat roh, jiwa dan tubuh mereka. Dimanapun dan kemanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Dan juga selalu ada kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, malam hari kami juga berbuat Anton yang membagikan firman malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus pakai dia di mana dan kemana. Tuhan percayakan dia untuk pergi dan berkata-kata Tuhan, di situ ada kehidupan yang dinyatakan. Kau terus tambahkan satu pengenalan yang dalam keintiman di dalam Engkau. Hikmat, wahyu terus Kau nyatakan dalam kehidupannya. Rumah tangganya diberkati, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kemanapun dia pergi Tuhan, kami percaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir malam hari ini, umat-Mu, umat pilihan-Mu, kesayangan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau tidak berhenti bekerja dalam hidup kami. Apapun keterbatasan kami, apapun kekurangan kami Tuhan, tidak membatasi Engkau untuk terus menyatakan kedaulatan-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu di GBD Pillars in Christ ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami katakan bahwa seluruh kehidupan kami aman dan tentram di dalam naungan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati yang melayani, baik yang di on stage maupun yang off stage, yang terlihat maupun tidak. Terima kasih Tuhan Yesus buat keberadaan mereka hari-hari ini Tuhan, dan bersama dengan kami melayani Tuhan. Dan Kau memberkati mereka Tuhan Yesus dalam apapun yang mereka kerjakan. Dan lebih daripada apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus, ada pengalaman dan juga ada pengenalan pribadi yang terus Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka, hari lepas hari di dalam kehidupan mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih mata Tuhan memandang untuk terus memberikan upah buat mereka-mereka yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang, kami percaya malam hari ini kami bisa dapat tidur dengan nyenyak, tidur berkualitas. Kami mimpi indah dan bangun bukan dengan kekhawatiran, tapi kami bangun dengan sukacita. Kami bangun dengan ketenangan, bangun dengan kepastian bahwa ada Tuhan yang selalu mengasihi kami. Dan kami mau belajar untuk terus setia di dalam segala perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau pulang dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu gereja Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga. Kasih yang tidak berkesudahan daripada Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini, malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam satu nama yang paling heran, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terima berkat bersama dengan saya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Thank you so much. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan jangan lupa, sekedar mengingatkan, hari Minggu nanti jam 10 kita akan adakan Sunday service di tempat ini jam 10 pagi saudara. Jadi kalau di antara saudara mau datang untuk beribadah, saudara bisa mendaftarkan diri saudara. Dan juga saudara bisa bergabung bersama dengan kami di YouTube GBD Pillars in Christ. May God bless you, have a blessed Wednesday night, dan see you on Sunday. Good night.